kalau dikurangi bahan baku, gaji karyawan segitu banyak, kira-kira bersihnya berapa sih? Boleh nggak? Kira-kira aja gambarannya ya 1 M misalnya, enggak? Baik, Ibu, terima kasih nih disajikan macam-macam roti produksi dari Jarwan Bakery ya. Ini ada roti tawar, ada roti apa tadi? Kasur ini tadi ya. Oh, roti kasur bentuknya kayak kasur gitu ya. Kemudian ini roti sisir, bentuknya semacam ini. Roti sisir, baik. Luar biasa, ini kemasannya menggunakan plastik dan sudah ada labelnya ya? Iya. Untuk perizinannya udah ada ya Pak? Oh, sudah ada. Jadi sudah diakui dan dijamin halalan thayyiban. Nah, baik, tanya-tanya Bapak Ibu terkait ini usaha roti semacam ini sudah lama Pak Jarwan? 2004 kalau enggak 2006. 4 lah kalau. 2006. 2006 sudah usaha roti sampai 2021. Berarti kurang lebih sekitar 15 tahun. Iya. Tanya-tanya ini Pak Jarwan, kira-kira untuk omset dari penjualan atau harganya seperti ini berapa ya Pak Jarwan? 10.000 Pak. Ini 10.000. Ya. Oke, 10.000 untuk roti tawar. Yang mau yang biasa atau yang pandan atau yang biasa sama ya? Sama. Sama, 10.000-an. Kemudian yang roti ini sisir 8.000. 8.000 nih roti sisir namanya. Nah, ini roti kasur 8.000 juga. 8.000 juga. Nah, ini masalah harga-harganya nanti mungkin tidak sama ya? Oh, Atau enggak. sama? Luar Nah. kota sama dalam kota beda. Oh, luar kota sama dalam kota beda karena ada ongkos kirim itu Ya, ongkos kirim, transportnya. Jadi jangan sampai nanti protes sama bule warungnya ya. Di sini katanya Pak Jarwan 10.000, tahu di sana 15.000 ya. Mungkin dia jual ya dapat untung lah, Iya. gitu ya. Untuk tadi satu karung berapa sih Pak? Itu masalah tepung atau bahan bakunya itu. Tepungnya berapa kira-kira? Harganya? Heeh. Harganya 186. 186. Iya. Ini pada saat Covid semacam ini. Sebelumnya? Sebelumnya 183. 82. 82. Jadi dengan ada Covid ini naik juga ya. Iya. Kemudian untuk masalah gula mungkin Eh, juga ada perbedaan ya. Gula naik juga. Oh gitu. Kira-kira untuk ini satu kali produksi itu 125 kilo tadi jadi macam-macam. Ya, tidak hanya roti tawar aja. Enggak, macam-macam roti. Gitu. 8.000. Kira-kira omsetnya per hari berapa sih? Oh, boleh tahu. Ya, ini sementara masalah. Mungkin omset ibunya nih. yang Wah, menjelaskan. ibunya ini bagian bendahara. Kira-kira berapa, Bu? Boleh nggak tahu saya, Bu? Boleh. Nah, kira-kira aja gitu. Dari 125 bahan, 125 kilo bahan dan lain sebagainya, mungkin telur dan lain sebagainya. Kira-kira omset satu hari penjualan berapa sih? Omset pemasukan ya. Mm-mm. Omset stok saya itu luar kota. Mm-mm. Kalau luar kota itu kurang lebih 3.300.000. 3.300.000 per hari. Rata-rata lebih. Rata-rata. Luar kota. Dalam kota juga ada? Dalam kota 2 juta. Berarti kurang lebih Karena satu hari. itu saya target. Oh, memang sebagai seorang pengusaha harus berpacu dalam melodi ya. Benar sekali Pak. Berpacu ya. Harus target. Jadi anak buahnya harus ayo. Wah, kalau enggak gitu kayak apa kan gitu ya. Sebagai pengusaha ya harus maju gitu. Kurang lebih berarti dalam kota 2 juta, luar kota 3 juta, kurang lebih sekitar 5 juta lah. Itu Ya. pendapatan kotor Rata-rata ya. lah ya. Rata-rata pendapatan kotor. Ini kalau boleh, nah boleh tanya. Ini kan musim Covid ya, Iya. pandemi Covid ini. Kalau yang dulu-dulu berapa sih satu hari? Dulu berapa aja? Dulu ya ada 8 juta. Oh gitu. Berarti dengan adanya paling sedikit 6 lah. Nah, berarti dengan adanya wabah Covid yang sekarang melanda di seantero Jagat Raya ini berpengaruh juga sama produksinya Pak Jarwan. Betul. Sangat sekali berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi ya mudah-mudahan secepatnya cepat berlalu ya. Amin.
Berarti kalau seandainya 5 juta per hari 1 bulan tidak itu 150 juta ya. Ada liburnya ini kasihan itu. Hari Jumat off. Oh, hari Jumat off. Wah, kasihan itu karyawan. Hari Jumat off, tapi 2 minggu sekali dipakai nyuci loyang. Tapi nyuci loyang cuma 1,5 jam aja sih sudah selesai. Hari Jumat off untuk bersih-bersih loyang. bersih lah. Bersih oven, bersih Tim khusus kalau yang dalam kota ini pakai armada apa? Berapa armada yang punya? Dulu 2, sebelum corona 2. Wah. Semenjak ada corona cuma 1. Dengan corona ini jahat juga rupanya. Dulu mobilnya Pak Jarwan 2, sekarang tinggal 1. Betul sekali. Boleh di corona. Terkait sebenarnya 150 juta kok kotor ya? Iya. Kalau dikurangi bahan baku, gaji karyawan segitu banyak, kira-kira bersihnya berapa sih? Boleh nggak? Kira-kira aja gambarannya ya 1 M misalnya, enggak? Begini, kalau masalah hasilnya itu mungkin ya cukup karena ini kan pandemi. Kalau nggak pandemi kan bisa menjelaskan banyak lah. Kalau nggak pandemi, tapi berhubung ini pandemi, itu bisa dibilang banyak kan nggak mungkin, ya kan gitu. Ya mungkin cukup buat biaya, misalnya Karyawan. ya karyawan, kesejahteraan karyawan dan lain-lainnya. Karena gini Pak, berhubung ini pandemi ini kan banyak yang dikurangi lah. Karyawan dikurangi, terus armada tadi dikurangi, terus produksi juga dikurangi, Anak-anak juga dikurangi. itu. Nah, ini kan mungkin ya pokoknya ya, tapi ya anulah, cukup buat anulah. Kalau ngomong hasilnya nanti dikira sombong ya kan, itu gitu. Yang penting jadi pengusaha itu jangan menyerah. Nah, intinya yang penting gigih kita. Ya jangan takut bersaing pasar. Kita harus kualitaskan produk kita itu. Intinya Rasa sama mental ya Pak ya. Jadi mental harus ini siap, persaingan roti di sana tak semakin banyak. Rupanya enggak Pak Jarwan aja yang punya pabrik roti. banyak. Anak buahnya Bapak yang sudah lama ikut Bapak. Oh iya. Itu kalau roti banyak. Banyak ya. Oke. Ya mungkin ada mantan karyawan pengen berdiri sendiri. Betul ya, sekali. gitu Ya alhamdulillah bisa berdiri kan, kita itu jangan sampai menekan. Intinya kan jangan sampai membatasin anak anggota biar berdiri nggak apa. Yang penting sukses gitu. Kan kebangga juga ya. Betul sekali. Iya sukses, wah ini dari saya dulu jadi tukang masak loyang. Nah, itu. Sekarang jadi pengusaha roti sendiri. Ya, ini inspirasi yang sangat bagus sekali. Jadi Bapak Jarwan ini tidak kayak semacam monopoli ya. Monopoli sebagai seorang pimpinan suatu perusahaan roti, anak buahnya pokoknya yang sampai pensiun gue nih gini, kamu di sini aja gitu, enggak ya? Enggak. Rupanya kalau sudah pintar sudah bisa berdiri sendiri, monggo. Betul. Ini Pak, banyak yang belajar. Oh, belajar. Ya terbuka Terbuka pintu Iya. dan jendela. Oh, buka semua Pak. Oh, buka semua, masuk angin nanti kalau Ya dibuka. itu. Baik, kita ngobrol nyantai aja Bu, nggak usah tegang dong, ya kan? Omsetnya ya cukup lah untuk gaji karyawan, biaya operasional, untuk ya menambah ekonomi keluarga ya cukup. Betul sekali. Tapi ya harapannya ini corona cepat berlalu atau pergi dari Indonesia ini, kemudian omset bisa naik kembali ya. Betul, insya Allah. Oke. Jumlah karyawan tadi segitu banyak ya Pak Jarwan ya? Pokoknya cuman seproduksi itu 5. 5. Yang keliling, yang ngampas lah bahasanya itu 3. Masak 1. Ya pokoknya 10 lah. 9. 9. Dengan satu rumah produksi pabrik roti Jarwan Bakery memerlukan 9 karyawan. Mungkin siapa tahu Anda atau sobat inspiratif ingin belajar informasi dari Pak Jarwan dan Ibu, terbuka pintu dan jendela. Tapi kami ingatkan jangan lewat jendela, nanti ditangkap sama warga ya.
Nah, pintu boleh kalau mau belajar ke sini boleh ya. Mungkin ini prosesnya cukup panjang ya, mulai tahun 2006 Ya. sampai sekarang mungkin liku-liku jatuh bangun bangkit lagi dan lain sebagainya. Makanya pesan dari ibu tadi harus ulet, mental kuat, Betul. tulang besi ya, apa itu? Iya. Otot kawat tulang besi gitu ya. Oke. Ya cukup lah informasi dari Pak Jarwan dan Ibu untuk omset adalah, tapi ya sangat perubahannya sangat signifikan pada saat pandemi Ini ya. ya mudah-mudahan cepat berlalu dan bisa bangkit lagi. Amin, amin. Beli mobil lagi gitu. Amin, amin. Tadi jual ya, gara-gara COVID ini kan jual. Iya. Ini dikurangi karena penghafal kan berkurang ya Pak ya. Iya. Otomatis kan armada dikurangi. Betul. Ngajakin mobil. Ini teknisnya ditaruh di apa, di suatu toko. Nah, misalnya kita taruh 10 misalnya, dengan waktu kurang lebih seminggu. Itu tugas kanvas harus keliling terus patroli gitu ya, keliling terus. Kira-kira ada yang busuk nggak sih? Ya, kembali? ada juga, ada. Oh, Namanya itu rezeki kan, ya itu kan pasti di warung itu nggak sama Pak. Benar. Ada yang rame, ada yang enggak. Itu kan pastinya ada. Karena gini, kita itu naruh 10, misalnya kalau laku 7, yang dibayar 7 aja. Yang 3 yang 3 rusak. Ya, yang dihitung 7 aja. Karena kita naruh di warung itu kan Pak, titip. titip. Sistemnya titip dulu. Jadi bagi yang mau dititipin, Ya. ini pada saat proses penitipan tidak langsung bayar ya. Jadi nanti kalau sudah laku baru bayar. Dibayar. Gitu. Ada yang titip, ada atau kan ada nggak usah dititipin, saya bayar cash gitu. Ada juga banyak seperti itu Pak. Karena dia nggak mau utang tokonya. Oh ya. Tapi tetap diganti juga kalau rusak. Kalau rusak diganti. Pastinya diganti Pak. Kira-kira untuk persentase terkait sama rusak, kalau ini pengalaman mulai tahun 2006 ini, misalnya berapa persen sih tingkat kerusakan dari ini? Tapi ya nggak nyampe 10%. Nggak sampai Nggak nyampe 10%. 10%. Dengan adanya kerusakan tidak sampai 10%, kira-kira masih bisa nggak sih? Alhamdulillah masih Iya. ada untungnya, masih ada sisanya. Oh gitu. Jadi tidak pengaruh ya? Tidak mempengaruhi ya yang rusak-rusak itu? Udah. Jangan sampai dengan rusak, banyak yang rusak itu berbeda kualitas dengan menggunakan bahan pengawet. Oh, enggak. Konsisten ya Pak Jarwo? Konsisten, enggak anu Pak. Ya. Saya enggak. Ya kasihan lah intinya gitu, kedasi kita gitu. Benar. Dengan bahan pengawet memang sih jangka waktunya semakin panjang, tapi mungkin dari kesehatan juga. Betul. Ya. Ini sudah ada izinnya, yang jelas mungkin halal, baik, sehat dan lain sebagainya ya. Oke. Untuk yang rusak-rusak itu Pak Jarwan, itu biasanya dikemanain sih? Oh, dimakan ternak Pak. Oh, Dimakan ternak. dijual dibuat makan ternak. Ya ada Kira-kira- yang ternak ayam, ternak ikan, itu macam-macam lah. Wah, luar biasa ya. Heeh. Ternak sekarang di Sangatta ini bisa makan roti ya Bu? Betul. Iya. Semua bikin makan. Oh gitu ya. Jadi roti-roti bekas Pak Jarwan bisa digunakan untuk pakan ternak. Luar Betul. biasa. Ada yang ayam sekarang sudah makan roti Mas, bukan makan jagung lagi. Rupanya dari roti Pak Jarwan ini sudah bisa makan ayam ya, sudah agak meningkat lah. Mungkin ini bagi sobat subscriber channel Kanal Inspiratif pengen tahu kiat-kiatnya apa sih kok mulai 2006 sampai sekarang itu bisa sukses dan sebesar ini Pak Jarwan. Mungkin bisa dijelaskan ke sobat Kanal Inspiratif supaya nanti seandainya misalnya saya pengen jadi pengusaha roti itu apa sih kiatnya? Ya pertama kita gigih, ya kan, Gigih. semangat, jangan minder dengan saingan produk lain. Ulet, ya pertama itu mental, karena kita tuh kadang-kadang banyak saingan, takut ya nggak laku, jangan. Karena kita itu orang usaha kecil-kecilan seperti kita ini harus semangat. Harus Nah, ya pokoknya harus semangat, jangan minder. Yes, pokoknya kadang-kadang kan ada orang yang roti banyak, oh jangan. Hanya di toko itu banyak pilihan.
Banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Kita itu harus optimis lah intinya kan. Ini sasaran pemasarannya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah? Kalau di menengah Ya, menengah ke bawah bisa. Pokoknya ya Semua harga anu lah, harga kalangan lah, semua kalangan. Wah, semua Karena kalangan. dulu pernah dipesan kulit juga ya. Pokoknya ini ya cukup lah intinya buat semua kalangan. Oke. Nah, mungkin dari ibu nih, ya dari ibu mungkin bisa ditambahkan. Saya kira untuk manajemen ya pengorganisasi yang termasuk keuangan kelihatannya ibu ya. Supaya ada kiat-kiat khusus nanti kalau sudah berdiri seperti Pak Jarwan itu tadi ulet, kemudian apa gigi, tidak usah takut nggak laku karena banyak saingan. Mungkin dari manajemennya Bu bagaimana? Kalau manajemen saya sih intinya jadi sesuaikan aja antara pengeluaran sama pemasukan. Jangan sampai besar pasak daripada dunia. Jadi harus sebagai seorang itu bendahara lah mungkin ya. Makanya harus mengatur ya. Oh, saya harus belanja modal sekian. Iya. Kemudian ongkos produksi, transportasi dan lain sebagainya sudah dikalkulasi, termasuk penggajian ya. Iya. Nah, sebagai seorang pengusaha harus seperti itu ya. Ya, kalau rezeki kadang-kadang kan untung banyak kasih untuk penyemangat anak-anak. beda Oh, gaji. kasih vitamin. Iya, kasih vitamin gitu. Bagi-bagi rezeki. Betul sekali. Wah, luar biasa ya. Mungkin ada orang yang sudah pernah belajar ke sini atau mungkin dari perusahaan atau dari sekolah-sekolah mungkin Ibu? Kalau belajar nggak ada sih Pak, cuma kunjungan ya Pak. Oh, ya. kunjungan. Kunjungan dari ibu KPC itu ya, Pak ibu KPC Pak Irman di sini. Bu karyawan. Nah, ibu karyawan KPC itu. Terus Anak-anak. anak-anak TK yang sering di sini. Oh, Anak SD juga pernah, terus mahasiswa juga pernah. Mahasiswa pernah Wawancara juga. seperti ini. Oh, gitu. SMA juga ada Pak. Ya, mudah-mudahan dengan belajar ke sini bisa menginspirasi mereka bahwasanya banyak kegiatan positif yang masih bisa kita lakukan di Kutai Timur ini. Betul. Tidak harus melakukan kayak semacam terjerumus narkoba, kan enggak bagus ya. Iya. Lebih baik belajar di sini, kemudian nanti ilmunya bisa digunakan di rumah. Nah, kalau untuk skala kecil rumah tangga, saya kira bisa saja ya kita produksi semacam ini ya. Oh, bisa banget Pak. Bisa ya. Untuk proses pengurusan izinnya ini memerlukan waktu lama enggak ya Pak? Enggak lama Pak. Paling 1 minggu sudah. Ya keluar ya. Ada pengecekan di sini terkait sama dari sana? Ada. Ya. Oke. Baik. Mungkin itu sobat inspiratif, kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Bapak Jarwan ya dan Ibu. Wah, luar biasa. Ini produk rotinya banyak sekali. Sudah menguasai pangsa pasar se-Kutai Timur sampai ke kecamatan-kecamatan. Ini menjadi inspirasi buat kita bersama bahwasannya dengan menjadi pengusaha roti, Pak Jarwan ini sudah bisa menggaji atau mengkaryakan kurang lebih sekitar 10 orang. Nah, 10 orang karyawan di sini. Dengan adanya membuka lapangan kerja, kita dapat menarik orang-orang yang menjadi pengangguran dan lain sebagainya untuk bisa menjadi karyawan dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita laksanakan. Rupanya dengan produksi roti yang Bapak Jarwan lakukan, walaupun banyak yang mungkin expire, menjamur dan lain sebagainya, beliau gigih mempertahankan kualitas, tidak menggunakan formalin atau pengawet. Ini menjadi bukti bahwasanya produksi yang dilakukan oleh Pak Jarwan tanpa pengawet dan mungkin sehat dikonsumsi. Walaupun memang terkadang ada yang busuk, tapi dari keterangan dari Bu Jarwan dan Pak Jarwan yang dijelaskan tadi, dengan busuk kurang lebih sekitar 10% tidak mempengaruhi omset yang didapatkan oleh Pak Jarwan dan Bu Jarwan. Karena yang rusak itu pun masih bisa digunakan untuk pakan ternak. Jadi ternak di Kutai Timur sudah menggunakan pakan roti. Wah, luar biasa, ada bebek, ada ayam gitu Ayam. Bu Jarwan ya. Baik, dari tadi kita ngobrol, saya pengen mencoba ini rasanya bagaimana sih roti produk Pak Jarwan sama Bu Jarwan. Boleh ya? Oh, boleh Pak. ya? Boleh. Ya, supaya tahu rasanya bagaimana. Oh iya.
Kalau ngobrol sambil makan-makan roti kan wah, enak itu. Kalau lagi makan boleh lepas masker. Iya. Nanti kalau pakai masker gimana ya? Oke, kita coba ini roti jenis apa tadi, Pak? Srikaya. Srikaya. Kaya Sri. Kita coba ya. Aduh. Empuk, Lembut nggak Pak? lembut. Topping srikayanya masuk. Ini ada apanya nih? Keju. Keju. Bukan keju ya, keju. Rasa srikaya dari produk Jarwan Bakery luar biasa enak. Terima kasih telah menonton channel ini. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk merasai rotinya Pak Jarwan. Enak, empuk, lembut, tanpa bahan pengawet. Baik, demikian yang wawancara kita kali ini di rumah Bapak Jarwan dengan Pak Jarwan. Terima kasih Bapak Ibu atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan yang menonton kanal inspiratif ini menjadi tergugah untuk dapat belajar. Tadi boleh belajar di sini tanpa administrasi. Tanpa. Gratis. Boleh belajar di sini tanpa administrasi atau gratis. Boleh silakan di sini. Mau jadi apa ya? Sementara bantu-bantu dulu masak, ngolah dan lain sebagainya. Nanti kalau bisa dipraktekkan di rumah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Amin. Jangan lupa pakai masker. Oke. Makasih sobat kanal inspiratif. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Bapak Jarwan dan Bu Jarwan kali ini bisa menginspirasi kita bersama. Masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita laksanakan di Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya kegiatan positif bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan bisa menghasilkan ekonomi yang tinggi untuk keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe dan share apabila channel ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.